Ya, apa kabar sahabat Master Ong semuanya? Terima kasih, hari ini kita ketemu lagi di dalam sesi yang masih membahas tentang Ciong ya untuk tahun 2022. Nah, bagaimana sahabat Master Ong setelah kemarin Master Ong upload video tentang Sio yang Ciong ya. Tentu saja bagi sahabat Master Ong yang mungkin sionya mengalami Ciong ya, dan memang ada 4 sio kan yang mengalami Ciong. Nah, jangan khawatir ya, kita tetap harus percaya pada Yang Kuasa bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang pasti dan semuanya bisa dirubah ya. Nah, makanya hari ini Master Ong ingin membahas topik ini gitu. Bagaimana cara atau tips untuk mengatasi Ciong ya buat sahabat-sahabat Master Ong yang sionya mengalami Ciong tentunya. Baik yang Ciong besar maupun Ciong kecil ya. Nah, mengenai Ciong ini ya sahabat Master Ong yang mungkin belum menonton video Master Ong sebelumnya, silakan menontonnya ya, bisa lihat di link di atas ini atau juga di playlist daripada YouTube channel Master Ong ya. Sebelum kita lanjutkan, seperti biasa Master Ong ingatkan untuk selalu melakukan like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya yang paling penting ya. Karena dengan menyalakan tombol notifikasi atau lonceng, maka nanti sahabat Master Ong bisa mendapatkan notifikasi dari YouTube channel Master Ong ketika ada video baru yang diupload ya. Apalagi ini kan menjelang tahun 2022 ya. Nanti Master Ong ada mengupload 12 video ramalan sio untuk tahun 2022. Jadi masing-masing itu satu video untuk setiap sionya. Karena itu jangan dilewatkan ya. Nah, terima kasih ya kalau yang sudah melakukan subscribe. Oke, kita bisa lanjutkan ya. Seperti pembahasan Master Ong sebelumnya, di video sebelumnya, bahwa orang-orang yang mengalami Ciong adalah mereka yang sionya bertentangan atau tidak harmonis dengan Dewa Tai Sui ya. Dewa Tai Sui ini apa ya? Di dalam video sebelumnya, Mas Ong memang sudah ada menjelaskan secara singkat apa itu Dewa Tai Sui. Dewa Tai Sui itu adalah sekelompok dewa yang terdiri dari 60 dewa yang membawahi ya atau yang mengatur, yang menjadi kepala setiap penggantian tahun ya. Jadi berganti-ganti ya, berganti-ganti. Nah, setiap tahun itu Dewa Tai Sui-nya berganti. Jadi ada 60 tokoh atau 60 dewa. Ya, biasanya mereka ini sebenarnya adalah tokoh-tokoh yang pernah hidup di masa zaman dulu ketika di zaman di Tiongkok sana gitu ya. Mereka bisa seorang jenderal atau seorang pahlawan atau siapa saja ya yang mewakili. Nah, memang di video ini juga Master Ong tidak akan menjelaskan secara panjang lebar sih ya tentang sejarahnya atau apa ya, pasti nanti membosankan buat sahabat-sahabat Master Ong juga gitu. Karena itu Master Ong hanya akan menjelaskan tentang cara kita untuk bisa mengatasi Ciong ya. Sebenarnya bukan mengatasi ya, lebih tepatnya mungkin meminimalkan dampak negatif dari Ciong tersebut ya, sehingga sahabat Master Ong yang sionya mengalami Ciong bisa meminimalkan sehingga tidak terlalu parah lah istilahnya ya. Harusnya misalnya sahabat Master Ong menerima 100% ya, mungkin tinggal 50% atau 20% atau 30% gitu. Nah, jadi tahun 2022 kan itu adalah tahun macan air ya, yang dimulai dari 1 Februari 2022 sampai 21 Januari 2023. Dewa Tai Sui yang berkuasa di tahun 2022 itu adalah Jenderal He ya. Jadi Jenderal He ini adanya di mana? Yaitu adanya dia di arah timur laut, atau bintang Tai Sui-nya ini ada lokasinya adalah di arah timur laut. Jadi sekali lagi Master Ong ingatkan ya. Jadi untuk tahun 2022 arah Dewa Tai Sui itu adalah arahnya ada di timur laut. Jadi arah yang beruntung itu apa? Adalah arah sebaliknya, yaitu arah barat daya untuk menarik keuntungan. Oleh karena itu sahabat Master Ong yang kemarin Master Ong sudah bahas ya, ada 4 sio yang mengalami Ciong. Yang pertama tentu saja sio macan, karena tahun depan adalah tahun macan air, maka sio macan mengalami Ciong besar ya. Kemudian adalah sio monyet, sio ular, dan sio babi ya.
Sekarang Mas Ong akan masuk nih ya di dalam tahapan bagaimana caranya untuk apa istilahnya meminimalkan pengaruh daripada ciong ya. Pengaruh dari ciong itu bagaimana caranya untuk meminimalkan. Di sini Mas Ong sudah menyimpulkan ya. Jadi sebenarnya ada 7 cara, bukan mungkin tidak berurutan ya. Jadi ini tidak ada urutannya, ada 7 tips atau cara untuk meminimalkan pengaruh ciong di tahun 2022 bagi yang sionya mengalami ciong. Oke? Nanti kalau mengenai Dewa Tai Sui nanti Mas Ong ada menaruh fotonya serta juga diagramnya dan sebagainya di YouTube ini juga ya. Nanti bisa dilihat kalau yang pengen tahu gitu ya. Oke? Bagaimana cara untuk meminimalkan pengaruh dari para ciong di tahun 2022 ya yang mengalami ciong? Yang pertama adalah ini lebih kepada Feng Shui fisik ya. Jadi mungkin banyak sahabat Master Ong yang belum mengerti tentang ilmu Feng Shui. Ilmu Feng Shui itu sebenarnya adalah ilmu kita mengetahui tentang elemen yang ada di alam semesta ini, terutama mungkin arahnya angin, air ya. Jadi sebenarnya tidak ada hal yang klinik atau hal-hal yang aneh-aneh sebenarnya. Tetapi karena perkembangannya banyak master-master yang kemudian memasukkan unsur-unsur mistis di dalamnya. Sehingga banyak orang menganggap bahwa namanya kalau Feng Shui itu mistis. Padahal enggak. Contohnya aja misalnya ya, jendela ya. Kalau misalnya rumah itu nggak punya jendela, apa yang terjadi? Ya. Nah itu secara Feng Shui kan tidak baik. Kenapa? Karena tidak ada aliran udara yang baik ya, atau cahaya matahari yang masuk yang baik ya, kecuali memang rumah Anda mau dijadikan sarang burung walet ya. Itu ya lain lagi ceritanya ya. Tapi kalau namanya rumah tinggal, tentu saja butuh jendela yang arahnya tepat, yang bisa membuat sirkulasi udara di dalam rumah itu menjadi lebih baik ya. Itu juga pintu dan arah rumah ya, tentu saja itu sangat berpengaruh ya. Misalnya pintunya hadap kemana dan sebagainya. Nah, karena itu poin pertama untuk meminimalkan pengaruh ciong pada diri Anda adalah yang pertama adalah menata ulang aturan Feng Shui yang tidak bertentangan dengan lokasi keberadaan Dewa Tai Sui yang berkuasa pada tahun yang bersangkutan. Waduh, Master repot dong ya. Jadi tiap tahun mesti dirubah-rubah dong. Ya, ini bagi yang memang mempercayai bahwa dengan mengatur Feng Shui tata letak secara fisik itu bisa mengurangi atau meminimalkan pengaruh ciong ya. Dan Master Ong tidak mau berdebat lah tentang itu ya. Memang ada orang yang harus mengatur, merubah dan sebagainya. Tapi mungkin tidak perlu terlalu berat-berat ya, simple aja. Contohnya tadi kan bahwa Dewa Tai Sui itu adanya di arah timur laut. Nah, seperti analogi yang kemarin Master Ong sudah jelaskan di video sebelumnya ya. Jadi mereka yang ciong itu adalah mereka yang berhadapan langsung dengan Dewa Tai Sui timur laut. Jadi jangan kita berhadapan langsung dengan beliau. Sebaiknya kita membelakangi ya, atau menggunakan arah yang berlawanan. Nah, itulah yang digunakan untuk aturan Feng Shui di tahun depan. Jadi kalau misalnya Dewa Tai Sui-nya ada di timur laut, maka kamu harus menggunakan arah yang bertolak belakang dengan Dewa Tai Sui tersebut, yaitu di arah mana? Ya, arah barat daya gitu ya, yang baik. Disitulah fungsinya Feng Shui tata letak ini gitu. Nah, ini yang pertama ya. Memang sedikit merepotkan, tetapi semua terserah sahabat Master Ong ya. Mungkin bisa dimulai dari tata letak tempat tidur, mungkin yang paling simple gitu ya. Atau misalnya meja kerja ya. Kalau misalnya ngerubah pintu, merubah arah rumah ya itu Master Ong rasa terlalu rumit dan terlalu butuh biaya yang terlalu besar gitu ya. Nah, ini bagi yang mau ya. Ini cuma hanya satu poin dari banyak poin lainnya. Oke. Nah, kemudian poin kedua adalah mengikuti upacara Poun atau tolak bala. Nah, ini juga mungkin sedikit kontroversi ya. Jadi kalau di masyarakat Tionghoa, mereka yang mempercayai Shio ya, itu kalau ciong mereka akan melakukan atau ikut serta dalam upacara Poun atau tolak bala. Jadi
upacara ini diadakan di waktu-waktu tertentu dan biasanya diadakan di kelenteng atau di wihara ya. Tujuannya adalah memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar tahun itu bisa lebih baik gitu, dilapangkan jalannya dan kemudian mungkin tidak terlalu banyak rintangan. Jadi ini adalah upacara Po'un. Ya mungkin Master Ong pikir ya, pasti di setiap kebudayaan di daerah-daerah di Jawa maupun Sumatera atau daerah lainnya pasti mempunyai sebuah upacara tertentu yang fungsinya adalah untuk menolak bala. Nah itu mungkin bisa diikutin. Mungkin misalnya sahabat Muslim yang punya cara ya untuk meminimalkan sebuah musibah dan sebagainya dengan doa-doa tertentu, ya silakan ya, mungkin sama saja ya. Intinya sih sebenarnya kita berdoa mengikuti sebuah upacara sembahyang khusus untuk memohon kepada Yang Kuasa semesta untuk memberikan satu kemudahan dan perlindungan buat kita selama tahun 2022, terutama mereka yang sionya Ciong ya. Jadi ini poin yang kedua. Nah kemudian poin yang ketiga adalah berhati-hati. Berhati-hati dalam bertindak, baik pikiran, perkataan, dan perbuatan. Lebih bijak dalam bersosialisasi, banyak berbuat kebajikan, seperti memberikan sumbangan, bakti pada orang tua, dan lain-lain. Jadi intinya, di poin ketiga ini adalah, kita harus lebih bijak lah, ya. Jadi karena sahabat Master Ong yang sionya mengalami ciong, tentunya itu rentan ya, rentan terhadap sebuah masalah. Jadi kalau misalnya kita tidak bijak, itu masalah itu gampang muncul. Contoh simpelnya misalnya ya, sahabat Master Ong mungkin ada tipe orangnya yang suka marah-marah ya, atau gampang tersinggung ya, atau gampang gimana lah ya, yang bisa biasanya suka bikin masalah-masalah kepada orang lain, atau memang sifat dari kitanya gitu ya. Pada tahun depan ini sebaiknya lebih berhati-hati, lebih bijak ya. Rubahlah perilaku, dan sebenarnya itu juga baik buat kitanya, bukan hanya karena kita ciong ya. Jadi ada masalah sebesar apapun, usahakanlah tidak menjadi besar ya. Jangan lebih banyak menggunakan misalnya tindakan otot ya, lebih banyak berpikir apakah ini baik atau tidak, jadi lebih bijaksana. Kemudian berbakti pada orang tua ya, banyak berbuat baik, misalnya memberikan sumbangan-sumbangan, menolong orang yang susah dan sebagainya. Nah, kenapa ini perlu? Karena orang-orang yang mengalami ciong sebenarnya secara energi itu akan sangat bertentangan dengan Dewa Tai Sui. Jadi bisa dibilang energinya kita kalah gitu ya, kalah powernya gitu ya. Jadi sama seperti misalnya kita pakai parfum yang harum kalah dengan bau di WC yang lebih besar dari kita, seperti itu ya mungkin ya. Itu kira-kira seperti itu. Nah, untuk itu maka kita harus memperbesar ya energi baik dalam tubuh kita, dalam diri kita, dengan cara berbuat baik ya. Jadi setiap kali sahabat Master Ong berbuat baik, itu akan menambah energi kebaikan dalam diri kita, dan itu akan membuat kita punya satu kekuatan untuk menolak hal-hal yang buruk gitu ya. Itu yang poin ketiga. Kemudian yang keempat ya, ini mungkin hampir sama dengan poin kedua dan ketiga tadi ya. Rajin berdoa, baca parita ya buat yang agama Buddha dan juga agama-agama yang lain, mengikuti kegiatan keagamaan agar memupuk energi baik ya. Jadi kembali kepada energi baik. Mungkin lebih sering melakukan sembahyang ya, baca doa ya. Mungkin kalau di sahabat Muslim bisa mungkin lebih rajin, misalnya ikut zikir, atau ikut misalnya pengajian dan sebagainya ya. Yang sekali lagi ya, semua itu akan memunculkan energi baik di dalam diri kita, dan itu akan melindungi kita ya. Jadi sebenarnya yang bisa melindungi kita dari segala macam keburukan itu adalah kebaikan diri kita, energi baik kita. Maka mereka yang berenergi positif itu auranya beda gitu ya, punya sinar yang terang ya. Jadi otomatis itu akan menolak segala hal-hal yang buruk ya. Namun sekali lagi Mas Ong ingatkan bahwa ini semua adalah usaha ya, semua adalah ikhtiar bagaimana kita meminimalkan ya
supaya kita terhindar dari hal-hal yang buruk. Kemudian poin yang kelima. Poin yang kelima itu banyak berteman dengan orang yang berkebajikan. Nah, ini yang penting nih, ya. Sekalipun kita sudah berbuat baik dan sebagainya, ya. Memang Mas Ong nggak tahu nih ya pendapat dari sahabat Mas Ong ya. Bisa nanti di komen di kolom komentar. Mohon maaf juga kalau saran Mas Ong ini mungkin tidak berkenan gitu ya. Bukan berarti kita menghindari orang-orang yang teman-teman kita yang kita anggap kayaknya orangnya nggak ini segala macam, bukan ya. Tetapi kalau kita banyak berteman dengan orang yang baik, ya, mungkin dia orang yang rajin sembahyang, ya, rajin berbuat baik, ya, otomatis kan kita akan terpengaruh, ya. Manusia itu makhluk sosial yang gampang terpengaruh dengan suasana. Nah, kalau kita punya teman-teman yang baik, maka kita biasanya akan mengikuti langkah-langkah baik mereka, gitu, ya. Tentu saja dengan demikian kita akan membuat hal-hal yang positif, ya. Apalagi kalau misalnya sio kita lagi ciong, ya. Energi kita berarti lagi low. Terus kita banyak berteman dengan teman-teman yang kurang baik, kita malah berbuat hal-hal yang buruk, mengikuti mereka. Tentu saja itu akan memperburuk keadaan, kan? Itulah maksudnya lebih banyak berteman dengan orang-orang yang berkebajikan, ya, orang-orang yang baik, sahabat yang baik, ya. Mas Ong kira ya, sahabat-sahabat Mas Ong pasti bisa menilai lah ya. Jangan menilai juga seseorang dari penampilannya, ya. Fisik maupun hartanya, yaitu tidak bisa menjamin bahwa mereka adalah teman yang baik. Ya, teman yang baik adalah selalu ada di dekat kamu ketika kamu susah, ketika kamu senang dan sebagainya, ya. Dan terutama ya ketika kamu mengalami kesulitan, dan mereka adalah orang-orang yang bisa mensupport kamu, ya. Jadi sebenarnya ya kadang-kadang orang yang dalam keadaan sulit itu tidak membutuhkan, bukan hanya butuh materi, tapi butuh support mental dan sebagainya, itu juga paling penting. Nah, sahabat-sahabat seperti itulah yang harus kita pertahankan, ya. Kemudian yang keenam ini hampir mirip. Keenam ini hampir mirip dengan yang tadi ketiga ya. Ya, cuma mungkin mempertegas saja, yaitu menata ulang sikap dan perilaku diri sendiri. Jadi ini lebih kepada dalam diri kita, ya. Nah, buat sahabat Master Ong yang sionya mengalami ciong, sudah waktunya untuk introspeksi diri tahun depan, ya. Jadi lebih banyak introspeksi diri, apakah selama ini beberapa tahun ini saya sudah berperilaku yang baik, apakah saya masih sering misalnya menyakiti hati orang lain dan sebagainya, apakah saya masih suka berbuat hal-hal yang buruk dan sebagainya, ya. Jadi coba nata ulang pribadinya kita, dan ini juga penting ya sebenarnya buat kitanya juga, supaya kita bisa lebih baik lagi dalam kehidupan kita, ya. Dan kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah menggunakan peralatan Feng Shui untuk lebih banyak mengumpulkan energi baik, ya. Jadi memang ini juga satu cara, ya. Jadi ada di dalam keilmuan Feng Shui penggunaan peralatan tertentu atau barang-barang tertentu yang bisa membuat suasana di dalam rumah kita atau tempat kerja kita menjadi lebih baik, ya. Ini mungkin sudah banyak ya, Master rasa di banyak video lain atau di dalam banyak literatur lain tentang peralatan Feng Shui yang bisa membuat satu aliran energi yang lebih baik, ya. Tapi yang sederhananya sajalah seperti tadi Mas Ong sudah jelaskan, ya. Jendela, ya, misalnya ya pagi-pagi dibuka, kemudian supaya aliran udara itu baik, ya. Dan demikian juga barang-barang yang berantakan diberesin dan sebagainya, ya, dan ditata ulang lah rumahnya supaya lebih nyaman, ya. Sebenarnya Feng Shui itu adalah sesuatu yang nyaman buat kita sebenarnya, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, misalnya rumah kita lah banyak sampah di mana-mana, apakah itu akan baik, kan? Tentu saja itu akan membuat energi yang buruk gitu. Nah, kalau kita bersihkan, otomatis suasana menjadi lebih baik, energinya juga jadi lebih baik, ya. Jadi tidak perlu juga sebenarnya membeli peralatan-peralatan Feng Shui yang mahal-mahal, yang sederhana seperti itu aja gitu. Dan peralatan Feng Shui itu macam-macam, ya. Sahabat Mas Om bisa cari sendiri, mungkin seperti misalnya lonceng, kristal, dan sebagainya lah, ya, lonceng angin dan sebagainya. Itu biasanya digunakan memang untuk mengatur aliran energi. Oke, mungkin ini ya 7 cara
untuk meminimalkan pengaruh ciong pada diri Anda, terutama buat sahabat Master Ong yang tahun depan, tahun macan air 2022 mengalami ciong yang tadi Master Ong sudah sebutkan, itu shio babi, ya, shio macan, shio monyet, dan shio ular, ya. Dan tentu saja Master Ong mendoakan semoga sahabat Master Ong semua selalu dalam kondisi yang baik dan dilimpahkan dengan segala kemudahan dari Yang Kuasa, ya, serta diberikan satu kelancaran di dalam rezeki, kesehatan, keluarga, jodoh, dan sebagainya. Oke, demikian pembahasan topik hari ini di video ini yang singkat, ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat nih, ya, karena memang banyak juga sahabat Master Ong yang bertanya sama Master Ong, bagaimana dong caranya untuk meminimalkan atau mengurangi ciong tersebut, gitu ya. Jadi 7 cara yang tadi Master Ong sudah jelaskan secara singkat. Itu mudah-mudahan bisa menjadi satu input, satu kebaikan, ya, satu informasi yang bagus buat sahabat Master Ong, ya. Dan sekali lagi Master Ong ingatkan, ya, dukung terus channel ini, ya. Master Ong berusaha untuk bikin video-video yang bermanfaat lah, ya, yang punya nilai pengetahuan dan sebagainya. Dan tentu saja tunggu ramalan Master Ong dengan menggunakan media tarot untuk semua shio, 12 shio tahun 2022. Ya, mudah-mudahan di bulan November ini atau bulan Desember itu semua sudah bisa diupload, ya. Dan sekali lagi jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya, jangan lupa, ya. Demikian, terima kasih. Salam semesta.